Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Devi dan teman-teman sekalian. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengenalan digital forensik dalam pembuktian fraud. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Naila Rahma, kemudian ada Nabila Putri Amanugrahani, dan yang terakhir ada Daru Setio Aji. Untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama bukti digital, yang kedua cara memperoleh bukti, yang ketiga preservasi bukti digital, dan yang terakhir studi kasus tentang Antasari Azhar. Yang pertama yaitu bukti digital. Pengertian dari bukti digital itu sendiri dalam buku Digital Evidence and Computer Crime Forensic Science, Computer and the Internet Third Edition, menurut Casey tahun 2000, menyebutkan bahwa bukti digital itu merupakan data yang dapat memberikan pernyataan dari sebuah tindakan kejahatan yang telah terjadi atau data yang dapat menghubungkan antara kejahatan dengan korban atau kejahatan dengan pelakunya. Kemudian menurut Cisum tahun 1999, bukti digital adalah data yang disimpan atau dikirimkan menggunakan komputer yang dapat mendukung atau menyangkal sebuah pelanggaran tertentu, atau bisa juga disebut sebagai petunjuk yang mengarahkan kepada elemen-elemen penting yang berkaitan dengan sebuah pelanggaran. Kemudian menurut Muhammad Nuh Al-Azhar dalam buku Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer menyebutkan bahwa bukti digital adalah barang bukti yang bersifat digital yang diekstrak atau di-recover dari barang bukti elektronik. Untuk contohnya, contoh barang bukti digital itu yang pertama ada logical file, kemudian deleted file, yang ketiga lost file, yang keempat file select, yang kelima log file, yang keenam encrypted file, yang ketujuh steganography file, yang ke-8 office file, yang 9 audio file, yang ke-10 video file, yang ke-11 image file, yang ke-12 ada email, kemudian yang ke-13 ada user ID dan password, yang ke-14 ada SMS atau short message service, yang ke-15 ada MMS atau multimedia message service, kemudian yang terakhir ada call logs. Ya, selanjutnya ada cara memperoleh bukti. Melacak dokumen yang dihapus. Seorang investigator atau digital forensik dengan bantuan software forensik bisa mengidentifikasi metadata dokumen yang telah dihapus. Siapa pembuat, kapan terakhir dibuat, dan kapan terakhir diupdate. Tipe data seperti ini dapat digunakan untuk membuktikan atau tak membuktikan klaim terkait bukti yang ditemukan pada perangkat keras, lalu menggunakan riwayat pencarian internet dan email. Investigator dapat memperoleh bukti dengan menelusuri riwayat pencarian di internet dan email. Meskipun sudah dihapus, data tersebut dapat ditemukan oleh investigator digital forensik. Bahkan, investigator digital forensik juga dapat mengetahui apabila sebuah email merupakan rekayasa atau forged email. Dengan temuan-temuan digital forensik, semacam itu, investigator bisa menyediakan bukti kunci bagi sebuah kasus. Lalu bersinergi. Investigator digital forensik dapat bekerja sama dengan para investigator lainnya dalam menginvestigasi sebuah kasus. Lalu yang ketiga, preservasi bukti digital. Preservasi digital dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin akses terhadap materi digital dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau akses berkelanjutan. Setelah data diperoleh, data dan perangkat perlu disimpan dengan aman hingga diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Preservasi atau pelestarian biasanya dilakukan dalam sistem penyimpanan fisik atau digital, atau lebih disukai dalam sistem manajemen cerdas yang dapat berintegrasi dengan sistem manajemen bukti. Menurut Henderwati tahun 2014, ada beberapa hal yang mendorong perlunya melakukan preservasi materi digital. Adalah yang pertama, informasi dalam bentuk arsip digital sulit bertahan dalam jangka waktu lama. Hal ini disebabkan karena kadaluarsanya perangkat lunak dan perangkat keras yang dipakai untuk membaca materi arsip digital disebabkan perkembangan teknologi yang pesat. Lalu kerusakan mekanis pada perangkat keras. Lalu ada serangan virus dan hacker.
Yang kedua, arsip digital bisa hilang dan terjadi secara tiba-tiba tanpa ada warning sebelumnya, dan hilangnya arsip digital tanpa bekas atau permanen. Yang ketiga, masalah-masalah yang berkaitan dengan keautentikan atau authenticity, naskah dan hak cipta atau authorship. Materi pada arsip digital lebih kompleks dibandingkan dengan materi pada arsip tercetak karena materi mudah diubah oleh siapa saja dan dapat dikopi secara luas. Yang selanjutnya adalah 3 metode untuk melestarikan bukti digital. Yang pertama yaitu ada drive imaging, yaitu sebelum penyelidik forensik memulai menganalisis bukti dari sumber, mereka perlu membuat gambar bukti. Pencitraan drive adalah proses forensik di mana seorang analisis akan membuat duplikat drive sedikit demi sedikit. Yang kedua yaitu yang B, nilai hash. Ketika penyelidik forensik membuat gambar bukti untuk analisis, proses menghasilkan nilai hash kriptografi seperti MD5 SHA-1. Yang ketiga, yang C, chain of custody, yaitu sebagai penyelidik forensik mengumpulkan media dari klien dan mentransfernya. Mereka harus mendokumentasikan semua langkah yang dilakukan secara transfer media dan bukti pada formulir chain of custody atau COC dengan menangkap tanda tangan, tanggal, dan waktu pada serah terima media. Yang terakhir yaitu ada studi kasus, yaitu Antasari Azhar. Pada tahun 2009, Antasari Azhar sebagai Ketua KPK pada saat itu didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasruddin Zulkarnain, seorang direktur Putra Raja Wali Banjaran yang ditembak seusai bermain golf di Padang Golf Modern Line, Kota Tangerang. Karena kasus ini, pada tanggal 11 Februari 2010, Antasari dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain dan divonis hukuman 18 tahun penjara. Pada 25 Januari 2017, Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Dengan gerasi ini, maka Antasari tidak perlu lagi menjalani sisa masa pembebasan bersyaratnya yang harus dijalani selama 6 tahun. Selanjutnya, Agus Harsoyo selaku pakar teknologi informasi ITB selaku saksi ahli membeberkan bahwa terdapat rekayasa SMS ancaman Nasruddin yang seolah-olah berasal dari ponsel Antasari Azhar. Dia memastikan bahwa ponsel mantan ketua KPK tersebut tidak pernah mengirimkan SMS ancaman kepada Nasruddin Zulkarnain sebelum terbunuh. Barang bukti HP tidak pernah dibuka, apalagi di rollback untuk melihat siapa pengirim atau IMEI yang menggunakan nomor Antasari Azhar. Untuk senjata yang dijadikan barang bukti dengan proyektil atau peluru yang mengakibatkan korban meninggal dinyatakan tidak cocok, yaitu revolver 38 proyektil diameter 99 mm. Keterangan otopsi tertulis ini disampaikan oleh Dr. Mun'in Idris dalam surat otopsi, namun pihak kepolisian meminta keterangan tersebut dihapus. Selain itu, Dr. Mun'in Idris juga menyatakan menerima mayat Nasruddin tidak dalam utuh atau tersegel. Kondisi mayat seharusnya masih berbalut baju ketika mayat meninggal. Dilansir dari kutipan menjelaskan bahwa tetapi saya sudah menerima tanpa label, tanpa baju, dan kondisi luka kepala sudah terjahit. Seharusnya mayatnya masih utuh apa adanya. Adalah keterangan dari Dr. Mun'in Idris. Selanjutnya, baju korban tidak dapat dijadikan barang bukti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Selanjutnya, untuk teman-teman yang berkenan bertanya, dipersilahkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.